selaku perwakilan dan Permades juga dari teman-teman KKN Unsur mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Syafi'i atas lahan dan kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan proker irigasi tetes ini. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Ibu, teman-teman dari Desa Pengbayang yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu semua program ini tidak akan bisa berjalan. Nah, di sini saya mewakili teman-teman dari KKN Unsur tentang metode irigasi tetes dan juga penerapannya dalam penanaman tanaman. Nah, metode irigasi tetes itu merupakan salah satu metode irigasi yang digunakan dalam penerapan ini hanya dialiri hanya aliran kecil saja, dan itu pun juga airnya sedikit, dan juga pupuknya itu juga langsung dengan airnya. Jadi air yang mengalir di sini bisa sekarang sama pupuk NPK yang mana Pak? Ya, nah, udah ada pupuknya di airnya. Jadi satu kali melaksanakan ini udah air dan pupuk sudah langsung langsung diberikan ke tanamannya. Nah, jadi harapannya dengan kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua warga Desa Pengbayang bisa diterapkan gitu, atau kita bisa belajar bersama-sama untuk penerapan irigasi tetes ini dalam perkebunan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami juga berharap partisipasi Bapak Ibu sebisa mungkin ya ini bisa menjadi tolak ukur lah atau inspirasi buat Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan. Mungkin begitu sambutan dari saya selaku mahasiswa KKN Unsur dan juga mewakili teman-teman semua. Dan juga untuk penerapannya secara detail akan disampaikan langsung oleh Mas Taufik. Nanti akan ada penjelasan secara detailnya terkait bagaimana pemasangan dan segala macam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja instalasi irigasi tetes dan juga cara pemupukannya dan juga cara mempersiapkan media tanam dan juga nanti akan dilakukan penanaman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rafiq Ridwansyah. Di sini saya akan melakukan penjelasan terkait detailnya bagaimana. Jadi saya ingin berterima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan waktunya untuk menyempatkan hadir dalam acara pada sore hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian umum apa sih irigasi tetes itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi irigasi tetes itu merupakan suatu sistem budidaya tanaman yang akan mengalirkan dari sumber air ke pipa utama, kemudian dialirkan menuju ke beberapa pipa lateral, dan dari pipa lateral ini pipa lateral ya Bapak Ibu sekalian, yang warna hitam, kemudian disambungkan dengan pipa piping gitu, untuk dilanjutkan diteteskan ke dalam media tanam. Jadi tujuannya apa sih tujuan irigasi tetes itu? Tujuannya itu untuk mengefisienkan air dan juga mengefisienkan waktu dan tenaga juga Bapak Ibu sekalian. Dan manfaatnya dari irigasi tetes ini untuk menjaga kelembapan tanah dan juga menjaga agar tidak tumbuhnya gulma. Perlu diketahui gulma itu sangat menyusahkan bagi petani ataupun bagi para pembudidaya, karena gulma itu akan akan bersaing dengan tanaman produksinya. Jadi akan terjadi perebutan unsur hara di dalamnya, dan tanaman yang kita produksi pertumbuhannya tidak maksimal gitu. Dan juga karena irigasi tetes ini mengalirkannya tidak langsung penuh, sedikit-sedikit, jadi efisien air dan juga menjaga porositas. Porositas itu maksudnya di dalam media tanam itu airnya itu tidak
melebih gitu, jadi tidak tergenang airnya begitu Bapak Ibu. Dan juga tidak menyebabkan penyakit karena yang dialirkan hanya bagian akarnya saja, bukan keseluruhan media tanam. Jadi kalau penyakit itu kan ada penyakit tular tanah ya, yang menyerang bagian perkecambahan saat masa vegetatif. Masa vegetatif itu maksudnya saat berkecambah hingga masa produksi, atau nanti yang akan berlanjut ke masa generatif atau pembungaan dan pembentukan biji begitu, atau pembentukan buah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam membuat irigasi tetes. Jadi kita harus mencari pekarangan yang luas, yang cukup untuk dilakukan irigasi. Kemudian perlu dilihat juga keadaan lingkungannya, iklimnya. Apakah itu sinar mataharinya cukup ke dalam tanaman ini. Jadi irigasi tetes ini bisa dilakukan di pekarangan rumah ataupun di lahan gitu. Dan juga irigasi tetes ini mencegah erosi karena alirannya sedikit dan tidak dapat mencuci unsur hara dalam jumlah banyak, karena jumlah air yang dimasukkan dalam yang ada di ini ya, dikasih pupuk dulu NPK. Di sini saya menggunakan 12,5 liter dengan NPK-nya itu 6,25 sendok makan atau 6,5 sendok makan. Ya. Kemudian ini dimasukkan tapi menggunakan tekanan air yang berasal dari sumber air atau tanda. Dan juga akan menyedot ke injektor Venturi ini. Jadi irigasi tetes ini bisa dikatakan sebagai fertigasi ya, atau dalam bahasanya itu dari bahasa fertilizer dan juga irigasi. Fertilizer itu artinya pemupukan, irigasi itu artinya mengalirkan ke beberapa tanaman untuk pengairan gitu. Bisa dilihat ini sudah mulai naik dan akan tercampur ke dalam irigasinya begitu. Jadi kita tidak perlu manual dengan menambahkan pupuk NPK, menaburkannya di sebelah tanaman gitu. Jadi sudah tercampur di dalam irigasinya. Jadi ini namanya sistem fertigasi. Namun masih dibutuhkan. Unsur hara makro itu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan juga kalau fosfor itu untuk mempercepat pembungaan. Jadi ketika setelah pembungaan akan pembentukan buah. Dan juga kalau kalium itu fungsinya untuk mencegah perontokan. Dan untuk takarannya itu tidak boleh kelebihan dan kekurangan. Karena jika kekurangan akan mengakibatkan beberapa dampak yang sekam mentah, kemudian ada arang sekam, dan juga pupuk kandang. Campurannya itu untuk tanahnya sendiri sepertiganya, kemudian 2/3-nya itu yaitu campuran sekam mentah, arang sekam, dan juga pupuk kandang. Iya, diaduk jadi satu. Pupuk kandang itu masuk tanah kambing, sapi. Iya, ada benar. Betul. Kalau kita. Ya kali kambing aja gitu. Sapi juga bisa kebun. Bisa. Cuma itu kan tidak langsung, harus difermentasi. Artinya Emang pilih belajar. jangan menggunakan kohe kambing atau kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran yang lainnya baru keluar dari kandang itu jangan, karena panas itu. Ya, benar. Ya. Nanti diolah dulu. Itu akan menghilangkan unsur haranya. Jangan difermentasi dulu, atau kita Seberapa ya Bang 2 minggu itu bisa dicampur dengan M4 ya, atau molase, atau juga bisa di separuh bakar. Jangan panas, malah itu malah membunuh unsur haranya. Berikan hormon yang dapat mempercepat rangsangan tumbuh bagi tanaman.
Dalam ZPT ini terdapat kandungan auksin, gibberellin, dan sitokinin. Auksin sendiri itu fungsinya untuk mempercepat perkecambahan. Gibberellin itu fungsinya untuk memperkuat kokohnya batang. Kemudian gibberellin itu, sitokinin itu untuk yang memperkuat batang. Kemudian yang gibberellin itu untuk mempercepat pemasakan ataupun mempercepat produksi. Dalam ZPT ini kita terdapat dosis pemakaian. Di sini 15 ml per 15 liter. Bisa juga 4 sendok makan dicampur sebanyak 16 liter per tangkinya jika menggunakan 16 liter. Iya. Kemudian disemprotkan ke bawah daripada daunnya. Disemprotkan dan dilakukan itu setelah seminggu masa tanam. Jadi setelah ini ditanam, seminggu kemudian bisa disemprotkan ZPT. Dilakukan sebanyak 5 kali dan dalam 3 minggu sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membantu saya untuk kita menanam bareng-bareng bibit cabai ini. Bisa juga menyesuaikan ini, menyesuaikan media tanam dari bibit. Kira-kira selebar Iya. itu sedalam jari Pak. Kebun jari. Asal ini tenggelam aja. Iya. Plastiknya dibuka. Kalau dibuka Itu nanti akan dikasih lagi di atasnya untuk pendingin apa namanya? Ber-AC. Bukan. Merangnya lagi. Ieu eta teh eta. Jerot teuing eta jerot teuing. 5 cm bisa curug tuh Bang. Saat itu kurang luhur Bang kalau ini. Kurang luhur eta. Kang Adel. Menyugrop pun teuing. Geus teuing. Entar pakai HP itu tuh. Apa sih? Biro biasa mah nih. Anak melak. Ini segini ya nak. Yo, makaran sorangan tuh ya. Di pajun nak melak pajun. Kita kudu melakukan lawe. Kayak di sana teh. Sowekeun. Sobek ban sowe yang kena tah. Garing. Sobek yang kena dicobek. Santai aja. Tidak, dina ieu cenah terong yang cabe gini. Tapi jadi cabe. Tapi tabe kabe yo gampang di ini tabe sadayana tabe. Wah, harus tabang kan lah begini. cabenya Beli dari Sama gunting mah pelak panas. Sowek kedua. Sowek atau Ini saya aja nggak? Udah. Terima kasih.